Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Petani Singkong Rumbia yang membahas seputar tanaman singkong. Oke Cis, kali ini saya akan membagikan teori saya untuk mengolah lahan untuk tanaman singkong. Dan kali ini Cis, saya akan menunjukkan saya dalam bertanam singkong dari mulai olah lahan sampai pembibitan, sampai perawatan, sampai pemupukan, bahkan sampai panen Cis. Akan saya buatkan video semuanya. Dan yang pertama ini Cis, saya akan mengolah lahan dan teori apa saja yang saya gunakan. Simak video saya sampai selesai Cis, agar kalian tidak ketinggalan penjelasan dari saya secara rinci. Oke Cis, setelah penaburan dari kohe ayam dan juga kapur dolomit dari Petrokimia Gresik dan SP3 kandungan fosfat yang ada dalam biofosfat, saya kombinasikan dengan mikroorganisme dan saya campur jadi satu Cis, dan setelah itu saya bajak. Dan inilah Cis hasil dari pembajakannya Cis. Sebelum saya bajak Cis, teori saya sebar kohe ayam, selanjutnya saya sebar kapur dolomit, saya sebar unsur hara fosfor, dan saya juga masukkan mikroorganisme. Tujuan saya apa Cis? Mengkombinasikan semua pupuk, bahkan kompos, agar tekstur tanah kita ini lebih lunak, agar perakaran tanaman kita itu menjadi lunak, mudah masuk dalam bagian tanah yang paling dalam. Tujuan saya apa Cis? Menggunakan pupuk Petrokimia Gresik yang mengandung unsur hara kalsium. Tujuan saya itu menaikkan pH agar unsur hara yang terdapat pada tanah ini bisa terserap dengan mudah, karena adanya pH yang cukup tinggi di dalam tanah memaksimalkan unsur hara terserap pada tanaman. Kalau fosfor fungsinya untuk perakaran yang baik, perkembangan batang yang cukup baik, itu gunanya fosfor. Dan gunanya kompos yang ada dalam kohes ayam itu untuk memacu pertumbuhan serta menjadikan tekstur tanah kita ini menjadi gembur. Dan ini hasil olah lahan pertama Cis, setelah saya tabur kapur, fosfat, dan kompos. Setelah itu nanti Cis, masih saya bajak satu kali lagi baru siap tanam, karena saya memakai 2 kali olah lahan. Pertama bajak besar, saya masukkan semua yang ada pada pupuk-pupuk ini Cis. Pertama kapur, fosfat, kohe ayam Cis, maaf Cis salah. Setelah itu saya bajak. Dan untuk persiapan lahannya Cis, saya diamkan dulu kurang lebih 5 hari ataupun 1 minggu agar menyatu Cis, pupuk sama tanah ini biar terurai secara alami. Dan setelah itu nanti saya bajak 1 kali lagi baru saya akan tanami Cis. Dan demikian Cis penjelasan olah lahan dari saya Cis, versi petani singkong Rumbia, bahwa kita bertanam singkong itu Cis, tidak kalah pentingnya olah lahan yang sangat maksimal itu mempengaruhi perkembangan akar bahkan sampai buah.
kalau kita mau menanam singkong dengan baik, usahakan Cis olah lahan kita maksimalkan. Insya Allah perkembangan akar bahkan buahnya akan lebih baik dari sebelum-sebelumnya Cis. Mudah-mudahan bermanfaat Cis buat kalian semua, khususnya buat saya nih Cis, karena saya sudah merasakan olah lahan yang sederhana ataupun olah lahan yang biasa saja ataupun olah lahan yang maksimal itu akan berbeda Cis hasilnya, karena kegemburan tanah itu berpengaruh pada ubi-ubian termasuk singkong. Kalau mikroorganisme di dalam tanah, ruang oksigen di dalam tanah itu bagus, perakaran juga akan maksimal Cis. Ditambah lagi unsur hara yang cukup dan perawatan yang maksimal, pemupukan yang juga bagus sesuai dengan kebutuhan. Insya Allah Cis, singkong kalian akan berkembang dengan baik dan hasilnya pun akan memuaskan Cis. Oke Cis, ini versi saya tanam singkong dan ini versi pertama olah lahan. Saya akan bagikan kepada kalian. Inilah cara saya mengolah lahan. Nanti fase pembibitan Cis sampai penyemaian akan saya posting lagi Cis untuk part yang kedua, dan inilah yang part yang pertama olah lahan. Nanti akan saya bagikan part yang kedua untuk fase pembibitan sampai penyemaian. Oke Cis, sekian saja Cis video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri.